Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kemarin Ibu janji akan membahas tentang ide pokok. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan membahas tentang paragraf terlebih dahulu ya. Ya, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok. Dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf bisa disebut dengan alinea. Ya. Fungsi paragraf itu ada apa saja fungsinya? Paragraf itu dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. 2. Mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Terus memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide. Dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Nah, di dalam paragraf itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama ada kalimat utama. Kalimat utama tidak kalimat yang harus letaknya di barisan pertama. Kalimat utama itu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat secara keseluruhan isi dalam suatu paragraf. 2. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini merupakan kalimat yang isinya rinci atau menjelaskan secara rinci dalam kalimat utama ini. Ya, ini polanya khusus, soalnya menjelaskan kalimat utama tersebut. Yang ketiga, ide pokok. Ide pokok ini gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Letaknya di mana ide pokok ini? Letak ide pokok ini ada di dalam kalimat utama. Ya, 3 hal penting yang ada di dalam paragraf: kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Letak ide pokok ada di dalam kalimat utama. Ya, lanjut. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu ada 3. Yang pertama namanya paragraf deduktif. Yang kedua paragraf induktif. Dan yang ketiga paragraf campuran. Kita pelajari dulu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Pola letak kalimat utamanya berarti kalimat utamanya ada di depan tadi ya, di awal. Kalimat utama itu berpola umum. Berarti kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penjelas. Berarti umum, khusus, khusus. Contohnya seperti ini. Memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. Wajib diwaspadai bagi para orang tua khususnya. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses internet yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan. Yang membahas secara global pada kalimat yang keberapa? Iya, kalimat pertama. Kalimat pertama ini yang dinamakan kalimat utama.
Ya, kalau di dalam paragraf deduktif, ya. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan kalimat penjelas. Ide pokoknya yang mana? Arus globalisasi dalam perkembangan iptek menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jadi pola kalimatnya begini, nak. Kalimat penjelas, dan baru kalimat utama. Ya. Kalimat penjelas, baru kalimat utama. Berarti bersifat khusus, dan bersifat umum. Dijelaskan secara rinci dulu, baru disimpulkan. Biasanya paragraf deduktif paragraf induktif ini kalimat utamanya berisi penjelasan. Oke. Contohnya paragraf induktif. Bersosialisasi menjadikan seseorang peka pada reaksi sosial dan segala peristiwa di sekitarnya. Dengan sosialisasi, setiap orang dapat memperoleh penjelasan mengenai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Pada berbagai situasi, sosialisasi antar individu pasti dilakukan. Misalnya, pada acara seminar yang dilangsungkan antara perusahaan, sosialisasi dapat menambah jaringan pertemanan yang bisa saja saling menguntungkan. Jadi, cukup banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar sesama. Jadi, kalimat utamanya ada di nomor 5. Nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas. Ide pokoknya di mana? Ide pokoknya banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar sesama. Begitu ya. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran itu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Pola kalimatnya bagaimana? Kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat utama lagi. Jadi kalimat utama yang di atas tadi, di awal, dijelaskan lagi di akhir, seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Melemahnya rupiah terhadap dolar diperkirakan masih akan terus menjadi hingga akhir bulan Januari tahun ini. Permasalahan kurs rupiah yang seperti ini menjadi perhatian beberapa ahli ekonomi di Indonesia. Banyak yang menduga serangan terorisme menjadi satu di antara penyebab devisa negara menurun dan berdampak pada nilai mata uang Indonesia tersebut. Akibatnya, karena serangan masih berdampak hingga saat ini, maka nilai tukar rupiah yang melemah sepertinya masih terjadi hingga akhir bulan Januari. Kita lihat kalimat yang nomor 1. Kalimat yang nomor 1 berbunyi melemahnya rupiah terhadap dolar diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir bulan Januari. Kalimat keempatnya sama. Ini tapi kesimpulan ya. Melemahnya rupiah akan terjadi sampai akhir bulan Januari. Jadi kan ditegaskan lagi toh anak-anak, di paragraf pertama di awal tadi sudah dijelaskan dan di akhir dijelaskan lagi kalau itu kalimat utama. Penjelasan Ibu sampai di sini. Mungkin anak-anak ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat Japri maupun WA grup ya. Bila Ibu mempunyai salah kata, salah tindak, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.